Pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian, memberikan informasi tentang prosedur pemeriksaan pap smear. Kemudian, melakukan anamnesis pasien, tanyakan identitas pasien, tanyakan apakah pasien mengalami keputihan yang banyak dan berbau yang berwarna kuning atau berwarna kehijauan. Apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan badan. Kemudian, pastikan pasien sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan seperti pasien sudah pernah melakukan hubungan seksual, pasien sedang tidak haid atau tidak berhubungan intim 24 jam sebelum pemeriksaan. Lalu jelaskan prosedur yang akan dilakukan dan kemungkinan ibu akan merasa tidak nyaman, tetapi ibu tidak perlu khawatir karena akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, meminta persetujuan pasien dan meminta pasien untuk mengosongkan kantung kemih dan membersihkan daerah genitalia dengan air dan sabun. Selanjutnya, pemeriksa mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian memakai sarung tangan steril. Kemudian selanjutnya orang menyiapkan alat dan bahan. Pasien untuk melepaskan celana dan berbaring di meja pemeriksaan dalam posisi litotomi. Kemudian kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Pemeriksaan menggunakan hand steril untuk pemeriksaan dalam. Kemudian selanjutnya melakukan inspeksi, atur cahaya, dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian selanjutnya orang lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan, lalu labia mayor kiri, dan bagian tengah juga. Kemudian selanjutnya orang lakukan palpasi kelenjar Schenn dan Bertolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, atau DU. Selanjutnya, orang lakukan pemeriksaan in speculum menggunakan spekulum cocor bebek yang ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina pasien. Gunakan gel untuk melubrikasi spekulum agar tidak menimbulkan nyeri. Minta ibu menarik napas dalam pada saat akan memasukkan spekulum. Kemudian masukkan spekulum dengan tangan kiri, menekan pada komisura posterior dan tangan kanan. Memasukkan spekulum ke dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, orang kencangkan skrup dari spekulum. Kemudian setelah terpasang, orang inspeksi serviks, orang lihat apakah porsio terlihat jelas atau tidak. Lihat DP bentuk, ukuran, warna porsio serta sekret vagina. Kemudian orang evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol atau porsio yang licin. Kemudian orang lihat juga DPOW apakah terbuka atau tertutup. Apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir eksudat atau darah dapat dibersihkan agar visualisasi dapat terlihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya mengambil sampel endocervix dengan sitobras yang dimasukkan ke dalam endocervix kemudian diputar. Kemudian sitobras dan usapkan ke kaca objek yang bersih. Kemudian fiksasi sediaan dengan merendam sampel dalam alkohol 95% selama 10-15 detik. Setelah sebelumnya sediaan telah terlebih dahulu diberi label dan identitas pasien. Kemudian mengambil bahan endocervix dengan spatula air. Diputar 360 derajat searah jarum jam dimulai dari arah jam 12. Selanjutnya mengoleskan pada kaca objek. Kemudian orang fiksasi sediaan dengan merendam sampel dalam alkohol 95% selama 10-15 detik. Setelah sebelumnya sediaan telah terlebih dahulu diberi label dan identitas pasien. Kemudian setelah itu lakukan toilet vulva dan minta ibu untuk memakai celana kembali. Kemudian spekulum dikeluarkan. Kemudian terang bersihkan area genitalia. Kemudian orang rendam seluruh peralatan yang telah digunakan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi ke dalam tempat yang telah disediakan. Celupkan sarung tangan yang memakai handskun ke dalam larutan klorin. Buka secara terbalik dan lepas dalam larutan klorin. Kemudian selanjutnya orang beritahukan hasil pemeriksaan kepada pasien dan apa yang harus dilakukan oleh pasien terkait hasil pemeriksaan tersebut. Terima kasih.